Tuhan Yesus, kembali kami berterima kasih untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau baca firman-Mu, berkati firman Tuhan yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ulangan 27, batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asyer, Sebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Ajarlah kami untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan kami
untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang akan selalu membimbing kami, memberikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman yang kami baca, dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, saat ini kami mau berdoa kembali buat bangsa dan negara. Berkati bangsa ini, berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Beri hikmat, pengertian untuk dapat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh hati dan bertanggung jawab di hadapan Engkau dan juga masyarakat yang mereka pimpin Tuhan. Berikan kesehatan, perlindungan kemanapun mereka pergi dan melakukan tugas tanggung jawab mereka, dan berkati juga seluruh keluarga mereka. Dan kami semua masyarakat yang ada boleh mengikuti protokol kesehatan supaya kami dapat melindungi baik keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami sampai keadaan yang ada Tuhan Yesus pulih kembali. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk semua orang yang membutuhkan kesembuhan dari semua penyakit apapun Tuhan Yesus, baik dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang parah sekalipun. Tuhan adalah Tuhan yang punya kuasa yang besar. Tidak ada yang mustahil dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan mereka. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan mereka sudah disembuhkan, khususnya mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang lemah, Tuhan tetap akan kuatkan mereka. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan akan mencukupkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk anak-anak Tuhan, biar kami boleh setia kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang-orang dewasa, berkatilah Tuhan dimanapun anak-anakmu berada, dalam pekerjaan, usaha, dalam kesehatan. Kami percaya Tuhan senantiasa memperhatikan kebutuhan kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Bapa mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.